Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulaikan ibadah keluarga saat ini. Namun sebelumnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 4 bait yang pertama dan ketiga, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagimu dan bersyukurlah. Indahkan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu beserta dengan kami menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami menghayati persekutuan bersama saudara-saudara kami di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing Tuhan, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu menguatkan kami agar menjadi santapan hidup kami sehari-hari dan dapat kami lakukan di dalam melakukan kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Dan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 146, ayatnya yang pertama dan kedua, yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat dipersilakan duduk. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dalam batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan penyayang juga pengasih, panjang sabar melimpah kasih dan setianya. Tidak selalu Dia dendam dan tidak dibalasnya kesalahan umatnya. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami bisa memahami, mengerti,
dan kami bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Renungan hari ini diberi judul Yesus Imam Besar Agung. Sebelumnya kita perlu mengingat bahwa sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia hidup dalam dosa dan terpaksa diusir keluar dari Taman Eden, sehingga manusia harus menjalani hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu hukuman atas pelanggaran tersebut adalah dosa membuat terputusnya hubungan antara Tuhan dengan kita manusia. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, komunikasi manusia terhadap Tuhan tidak bisa langsung, tetapi komunikasinya harus melalui perantara, yaitu melalui nabi dan imam. Nabi adalah orang yang mendengar suara atau perintah Tuhan dan kemudian menyampaikannya kepada umat atau kepada jemaat. Imam adalah pemimpin umat atau orang yang berdiri di depan umat atau di depan jemaat untuk memimpin ibadah, kemudian untuk menyampaikan doa dan permohonan jemaat kepada Tuhan. Dan di dalam masa perjanjian lama, seorang imam besar memiliki satu tugas khusus, yaitu dalam satu kali setahun, maksudnya imam besar harus melintasi ruang Maha Kudus. Ulangi, imam besar harus melintasi ruang kudus untuk menuju ruang Maha Kudus yang dibatasi tabir pembatas untuk menghadap hadirat Tuhan.
Dan di ruang Maha Kudus itulah imam besar menjadi perantara antara kita manusia dengan Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Dan korban yang dimaksud biasanya adalah mempersembahkan hewan atau binatang. Dan korban binatang ini bersifat menutup dosa untuk sementara waktu. Sehingga setiap tahun harus terus menerus dilakukan korban binatang ini. Dan kalau kita ambil perumpamaan misalnya ya, orang yang bisa membebaskan seseorang narapidana misalnya, orang yang bisa membebaskan seorang narapidana dari hukuman bukanlah sesama narapidana, bukan juga orang tuanya, bukan juga tetangganya. Yang bisa membebaskan seseorang narapidana dari hukuman adalah hakim dalam pengadilan. Kenapa hakim? Karena hakim mempunyai kuasa untuk menetapkan hukuman, dan hakim juga mempunyai kuasa untuk membebaskan seseorang dari hukuman. Sama halnya dengan kita. Ketika kita berdosa, siapa yang berhak atau yang bisa mengampuni dosa kita, dan kepada siapa kita meminta pengampunan? Jawabannya adalah hanya kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat menghadap hadirat Tuhan yang Maha Suci itu dan meminta pengampunan? Bukankah kita yang berdosa tidak layak menghadap hadirat Tuhan yang Maha Suci? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan yang disediakan Tuhan adalah melalui Yesus. Artinya, Yesus yang juga merupakan Tuhan menjadi manusia, memberikan korban nyawanya sendiri. Mari kita buka dan baca bersama-sama dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat ini kita menggunakan perumpamaan kembali. Ketika kita membeli sesuatu dengan cara kredit, maka apa yang terjadi? Setiap bulan kita harus membayar angsuran, kita harus membayar cicilan. Berbeda halnya ketika kita membeli sesuatu dengan cara cash, dengan cara tunai. Maka itu artinya apa? Barang tersebut sudah lunas kita bayar, dan tiap bulan kita tidak perlu lagi untuk membayarnya, karena barang tersebut sudah lunas kita bayar. Dari 1 Korintus 6 ayat 20 ini artinya apa? Artinya pengorbanan Yesus di kayu salib itu sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Dosa dan pelanggaran kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan ketika Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa pelanggaran kita, maka itu artinya apa? Maka sudah terjadi pemulihan hubungan antara Tuhan dengan kita manusia yang tadinya terputus. Sehingga saat ini kita mau berkomunikasi dengan Tuhan,
kita mau minta pengampunan kepada Tuhan, kita mau mengajukan doa permohonan kita kepada Tuhan, itu kita bisa langsung menyampaikannya kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 16 yang tadi sudah kita baca dalam ayat renungan kita, itu mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari Ibrani 4 ayat 16 ini kita mendapatkan pemahaman bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, kita dapat langsung menyampaikan permohonan pengampunan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau mengajukan doa permohonan, kita dapat langsung memintanya kepada Tuhan. Tetapi mari kita cermati lagi Ibrani 4 ayat 16, ada kalimat supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, memohon pengampunan, kita dapat menyampaikannya itu secara langsung pada Tuhan. Tetapi ya, dari Ibrani 4 ayat 16 ini yang perlu digarisbawahi adalah, tetapi untuk jawaban doanya adalah pada waktunya. Jadi ketika kita berdoa, nikmatilah proses, jangan banyak protes. Kok doa saya belum dijawab sama Tuhan? Karena ada ayatnya sudah, ya. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita diminta untuk menikmati proses dari Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya? Kita cerna kembali dalam ayat pembacaan kita hari ini. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Disinilah letak jawabannya. Yesus sebagai imam besar kita, Yesus sebagai imam besar agung kita, itu sangat memahami dinamika kehidupan manusia. Kenapa? Karena Yesus pernah menjadi manusia. Yesus pernah hidup di dunia sama seperti kita. Bedanya adalah ketika Yesus ada di dunia menjadi manusia, Yesus tidak berbuat dosa. Kalau kita lihat cerita tentang Yesus, Yesus lahir dan besar dalam keluarga yang amat sederhana, bahkan miskin. Jadi Yesus tahu seperti apa rasanya hidup miskin itu. Yesus juga pernah mengalami kesulitan. Jadi Yesus memahami kesulitan kita. Yesus pernah lapar dan haus. Jadi Yesus juga tahu betul rasa lapar dan haus yang kita alami. Yesus pernah ditolak, bahkan di kampung halamannya sendiri Yesus ditolak. Jadi Yesus juga mengerti perasaan kita ketika kita ditolak. Yesus pernah sedih dan menangis. Ya? Jadi Yesus sangat memahami kesedihan dan tangisan-tangisan kita. Dan Yesus pernah mengalami kesakitan yang luar biasa ketika ditangkap, ketika disiksa untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Sehingga Yesus pun mengerti rasa sakit yang sering kita alami.
baik itu rasa sakit fisik, sakit hati karena difitnah dan lain sebagainya. Dan Yesus pernah mengalami ketakutan ketika akan menghadapi kematian, sehingga Yesus pun paham ketika kita mengalami ketakutan itu. Dan di sini kita perlu melihat teladan Yesus. Mengapa Yesus berhasil melakukan misinya sewaktu di dunia? Dan sebelumnya kita perlu ingat kembali bahwa ketika Yesus ada di dunia, Yesus adalah 100% manusia. Mari kita buka dan baca bersama dalam kitab Matius 26. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Matius 26 ayat 37 sampai 39 ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari ayat ini kita mendapatkan pemahaman bahwa Yesus pun mengalami pergumulan yang amat sangat berat. Pergumulan Yesus bukan karena Yesus sedih memikirkan nasib dirinya yang menyedihkan. Pergumulan Yesus karena Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan resikonya atau konsekuensinya adalah Yesus harus mengalami kematian di kayu salib. Orang-orang yang dulunya jadi pengikut Yesus, bahkan murid-muridnya yang selalu bersama-sama Yesus, mulai meninggalkannya dan mengkhianatinya serta menyangkalnya. Tapi ada yang menarik tadi ya. Di ayat ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam pergumulannya Yesus mendapatkan kemenangan karena apa? Karena Yesus berserah kepada Bapa di surga. Di tengah dilemanya, gundah gulana dan segala macam perasaan yang berkecamuk dan pilihan yang harus dihadapinya, Yesus berserah penuh kepada Bapa. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan dalam pergumulannya Yesus mendapatkan kemenangan melalui doa dan penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus menjadi tenang ketika menghadapi Yudas, murid kepercayaannya yang mengkhianati dia. Dan itu sebabnya Yesus tetap tenang dan tidak gusar melihat Petrus, muridnya, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan itu sebabnya juga Yesus tetap tenang ketika diadili dan berhadapan dengan pengadilan Pilatus pada waktu itu, menuju salibnya di Kalvari. Dan belajar dari Yesus yang pernah ditolak
sendirian, disalahpahami, dan kemudian ditinggalkan. Dan kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu, maka Yesus mengerti dan pernah mengalami semuanya itu. Dan tetaplah tenang, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah dan selalulah berkata, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu karena perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa pribadi Yesus yang telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau, sehingga saat ini kami bisa secara pribadi dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara. Firman-Mu juga mengingatkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sama seperti kami manusia, sehingga Yesus tahu persis, Yesus tahu betul, dan Yesus sangat memahami dinamika kehidupan kami sebagai manusia, sehingga kami dapat meneladani, mencontoh pribadi Yesus, dan kami belajar untuk dapat tetap tenang, tetap berdoa, tetap percaya, menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap berkata, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Selanjutnya dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan saat ini juga seluruh dunia masih menghadapi persoalan dan tantangan, yaitu salah satunya virus Corona. Dan peristiwa virus Corona ini menyadarkan kami bahwa kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah yang ada di desa, pemerintah di kelurahan, sampai ke tingkat RT dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk
seluruh layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, aparat keamanan, TNI dan Polri, dan kami juga sebagai bagian dari warga negara, Engkau memberikan hikmat kepada kami semua untuk bisa bersatu, berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara kami, berdoa juga bagi pemulihan dunia. Kami yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala peristiwa yang terjadi saat ini bisa Tuhan ubah menjadi sebuah kebaikan bagi kami semua. Sehingga Tuhan memberikan kemampuan pada kami semua untuk bisa menghadapi peristiwa hari-hari ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu. Dan berikutnya kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus GPIB Marturia Lojanan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pendeta Maksi Roke Mangke. Tuhan berikan hikmat kepada pelaksana harian majelis jemaat, seluruh majelis, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, dan juga tim multimedia yang terlibat dalam pelayanan online ini, sehingga kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berikutnya kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang berbeban berat, yang menghadapi masa-masa sukar. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja, mendengar seruan-seruan doa kami, dan ajar kami tetap melihat pertolongan Tuhan, sehingga kami memaksa diri kami, mulut kami, pikiran kami, telinga kami untuk tetap melihat, mendengar bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kami dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, baitnya yang pertama dan ketiga, mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah, Engkau adalah sumber bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mencurahkan segala berkat bagi kami. Saat ini dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami sebagai persembahan kami dan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dan dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat 342 bait pertama dan yang ketiga. Keluar dari kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah Aidaka yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.